Salam sejahtera buat kita semua. Hai halo para peserta didik. Di sini Ibu akan menjelaskan materi kelas 10 yaitu manusia purba di Indonesia. Yang pertama kita bahas dulu lokasi penemuan fosil manusia purba di Indonesia atau sering disebut situs manusia purba. Yang pertama situs Sangiran. Situs Sangiran ini ada di Jawa, tepatnya seperti yang ada di peta. Tahun 1864, PEC Skemuling meneliti beberapa penemuan fosil vertebrata. Di sini, tahun 1864, Skemuling menemukan fosil vertebrata. Di tahun 1932, ahli geografi LJC Van Es membuat peta geologi di kawasan Sangiran yang dimanfaatkan oleh von Koenigswald untuk melakukan sekira 1000 alat yang terbuat dari batuan kalsedon. Dia menemukan 1000 alat yang terbuat dari batu kalsedon. Di tahun 1936, seorang penduduk menyerahkan sebuah fosil rahang kanan manusia purba kepada Koenigswald, yang dimana situs ini atau fosil ini diberi kode S1 yang artinya Sangiran 1, yaitu fosil pertama yang ditemukan di Sangiran, yang dimana fosil yang ditemukan tersebut ternyata manusia purba jenis Homo erectus. Di tahun 1996, UNESCO menetapkan Sangiran sebagai warisan budaya dunia atau World Cultural Heritage. Yang kedua, situs Trinil. Situs Trinil ini tahun 1890 sampai 1892, E. Du Bois menemukan fosil atas tengkorak dan tulang paha kiri gigi geraham, yang dimana jenis manusia purbanya yaitu Pithecanthropus erectus atau sering disebut Homo erectus. Dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 1907 sampai 1908, Lenore Selenka melakukan penelitian yang dimana menemukan fosil-fosil hewan dan tumbuhan, yang mana penemuan dari Selenka ini memberikan dukungan untuk menggambarkan lingkungan hidup Homo erectus yang ditemukan di Trinil. Yang ketiga adalah situs Wajak. Wajak itu seperti yang kalian lihat masih tetap ada di Jawa. Situs ini memiliki topografi berupa perbukitan kapur. Di tahun 1889, B.D. Richardson menemukan sebuah fosil tengkorak, dan dimana bagi E. Du Bois, fosil temuan tersebut membuka harapan baru untuk menemukan missing link. Missing link yang masuk di sini adalah mata rantai yang hilang untuk mengetahui asal-usul manusia purba. E. Du Bois menelusuri kembali tempat Richardson itu dan berhasil menemukan sisa fosil reptil dan mamalia, serta menemukan fosil tengkorak manusia yang diberi nama Homo wajakensis. Yang keempat yaitu situs Flores. Situs Flores ini yaitu terdapat di situs Gua Liang Bua. Yang pertama kali ditemukan seorang misionaris Belanda yang bernama Theodor Verhoeven. Tahun 1957 ditemukan oleh Theodor Verhoeven yaitu gerabah dan artefak batu yang melimpah di dalam gua. Dan di tahun 2003 dilanjutkan lagi penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dari Indonesia dan Australia. Mereka menemukan fosil manusia purba yang diberi nama Homo floresiensis. Setelah kita membahas situs-situs yang ada di Indonesia, kita lanjut membahas jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia.
Manusia purba yang ditemukan di Indonesia terdiri atas beberapa jenis. Jenis manusia purba tersebut yaitu yang pertama Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, yang ketiga Homo sapiens. Di sini bisa kita lihat ada Museum Purbakala Sangiran, ada Tugu Sangiran. Pertama kita bahas jenis manusia purba Meganthropus. Bisa kita lihat di sudut kanan, di sudut kiri. Fosil Meganthropus pertama kali ditemukan oleh von Kuhnswell pada tahun 1941 di Desa Sangiran, sekira lembah Sungai Begawan, Solo. Meganthropus ini adalah manusia purba yang paling tua yang ditemukan di Indonesia. Fosil ini ditemukan berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, seperti yang digambar, rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Dari hasil penemuan fosil tersebut diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus. Mengapa Meganthropus manusia kera yang tua yang ditemukan di Jawa? Itu arti dari Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus ini diperkirakan hidup pada tahun 1 juta sampai 2 juta tahun yang lalu. Fragmen fosil Meganthropus yang ditemukan masih sangat sedikit. Selanjutnya yaitu Pithecanthropus. Beberapa jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia yaitu Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, Sabung Macan, dan Ngando. Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Yang pertama kita bahas Pithecanthropus mojokertensis. Fosil yang ditemukan bisa kita lihat di sudut kanan, tengkoraknya. Pithecanthropus mojokertensis merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia, di mana Pithecanthropus mojokertensis ini ditemukan oleh von Kuhnswell di Mojokerto tahun 1936 pada lapisan Pleistosen bawah yang hidup sekira 2,5 sampai 1,25 juta tahun yang lalu. Fosil Pithecanthropus mojokertensis berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Dan volume otaknya diperkirakan 650 sampai 1000 cc. Berdasarkan temuan tersebut, ciri fisik dari Pithecanthropus mojokertensis yaitu tulang pipi kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot-otot tengkuk kuku, muka menonjol ke depan, volume otak 650 sampai 1000 cc. Itu adalah ciri-ciri yang diperkirakan oleh ilmuwan, ciri-ciri dari Pithecanthropus mojokertensis. Selanjutnya yang kedua, Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Pithecanthropus erectus memiliki daerah persebaran yang paling luas. Pada tahun 1890, Du Bois berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Kedung Brubus, Trinil, dan Ngawi. Ciri fisik dari Pithecanthropus erectus atau Homo erectus ini, badannya tegak, hidung lebar, dagu tidak ada, alat pengunyah kuat, berat badan 80 sampai 100 kg, tinggi badan 160 sampai 180 cm. Terdapat tonjolan kening pada dahi, tulang tengkorak berbentuk lonjong, volume otak 750 sampai 1000 cc, dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol.
Para ahli paleoantropologi menduga bahwa Homo erectus berasal dari Afrika. Homo erectus bermigrasi selama masa Pleistosen sekira 2 juta tahun yang lalu. Selanjutnya kita bahas Homo sapiens. Homo sapiens diperkirakan memiliki ciri-ciri fisik antara lain tengkorak besar, volume otak diperkirakan 1650 cc, muka datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit, dahi agak miring, di atas rongga mata ada busur kening yang nyata, langit-langit mulut besar dan dalam, rahang bawah masih, gigi-gigi besar, serta tinggi badan sekira 173 cm. Homo sapiens artinya manusia cerdas. Tingkat kecerdasan Homo sapiens salah satu disebabkan oleh volume otaknya yang jauh lebih besar daripada jenis manusia purba sebelumnya. Jenis Homo sapiens ditemukan di Indonesia ada Homo wajakensis, Homo soloensis, Homo floresiensis. Homo wajakensis. Homo wajakensis itu manusia dari Wajak, manusia dari situs Wajak. Ditemukan di lembah Sungai Brantas Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Fosil Homo wajakensis ditemukan pada lapisan Pleistosen atas oleh E. Du Bois pada tahun 1889. Manusia purba ini diperkirakan hidup pada 40 sampai 25.000 tahun yang lalu. Von Koenigswald mengkategorikan Homo wajakensis ke dalam jenis Homo sapiens atau manusia purba karena sudah mengenal upacara peran. Yang kedua, Homo soloensis. Seperti yang digambar, itu adalah fosil yang ditemukan di Solo. Fosil Homo soloensis pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong di tepi Sungai Begawan, Solo. Homo soloensis ini ditemukan di Sabung Macan juga dan di Ngawi. Manusia purba Homo soloensis perkirakan hidup pada 900 sampai 2000 tahun lalu. Yang ketiga, Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada tahun 2003 dalam ekskavasi di Gua Liang Bua, Flores. Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekira 18.000 tahun lalu. Dalam jurnal ilmiah Nature, para ilmuwan menjelaskan Homo floresiensis sebagai spesies baru manusia purba. Sementara itu, menurut Teguh Jacob, Homo floresiensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikrosefalia, yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang situs-situs yang ditemukan di Indonesia dan jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan siswa-siswi dapat memahami materinya. Akhir kata Ibu ucapkan, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.